Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi tentang elektrografimetri. Ini merupakan gambar dari rangkaian percobaan menggunakan metode elektrografimetri. Ya, ini ada voltmeter, itu kemudian ada sumber listriknya, kemudian ada hambatannya. Kemudian ada ini ya, ada anoda dan katodanya gitu. Nah, voltase atau voltmeter ini ya, kenapa tetap digunakan gitu? Sedangkan kita tahu ya bahwa voltmeter ini digunakan untuk metode sel volta ya, karena untuk mengukur besar arus gitu. Nah, sedangkan di elektrolisis kan ya, di elektrolisis itu kan kita butuh sumber arus gitu. Nah, tapi di elektrolisis ini kita butuh yang namanya voltmeter. Untuk apa? Untuk mengukur besarnya ya, besarnya voltase yang dihasilkan oleh sumber arus listrik gitu. Seperti ini prinsipnya. Jadi kan di elektrolisis itu kita butuh baterai ya, sumber arus atau baterai untuk menghasilkan reaksi kimia. Nah, besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh baterai ini itu harus diukur juga dengan alat yang disebut dengan voltmeter gitu. Nah, kenapa kita butuh voltmeter gitu? Kenapa kita harus tahu besar arus yang dihasilkan? Karena itu mempengaruhi gitu nilai perhitungan nanti. Gitu. Jadi nanti perhitungannya itu besarnya voltase yang dihasilkan gitu dari sumber arus itu masuk ke rumus perhitungan gitu. Ya, poin 1, voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Jadi butuh bantuan tahanan geser. Kedua, katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anodanya berupa kawat platina berbentuk spiral. Nih, jadi di tengah-tengah ini ada anoda ya. Dia biasanya adalah terbuat dari kawat platina. Anoda ini biasanya bersifat inert. Kalau nggak kawat platina, biasanya elektroda karbon. Gitu. Karena di elektrografimetri ini ya, kita kan mau mengendapkan zat itu pada katoda. Jadi dibuat si anoda ini bersifat inert agar tidak mengganggu jalannya proses elektrolisis gitu. Kemudian katodanya itu berupa gulungan kawat platina nih, pinggir-pinggir ini nih, gulungan kawat platina ya, dia mengitari anoda gitu, bentuknya spiral. Anoda diletakkan tepat di tengah-tengah ya, ini tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan-medan listrik yang merata agar kan nanti si sampelnya itu akan mengendap ya di kawat platina ini di katoda. Nah, agar tersebar merata endapan yang terbentuknya, maka anodanya itu tepat diletakkannya di tengah-tengah gitu. Nah, supaya juga menghasilkan endapan logam yang seragam. Artinya biar nggak numpuk di satu titik aja gitu. Jadi biar merata. Kemudian ini adalah prinsip ya. Prinsip dasar dari elektrografimetri. Yang pertama, menggunakan metode elektrolisis. Ini sudah dijelaskan juga di video sebelumnya bahwa percobaan menggunakan metode elektrografimetri ini percobaan berdasarkan metode elektrolisis. Artinya dia butuh arus listrik untuk menghasilkan apa? Menghasilkan reaksi gitu. Nah, logam sampel ini harus berupa kation. Kenapa kation? Karena kan kita ingin mengendapkannya itu kan di katoda ya. Nah, di katoda ini kan
menyerang kation gitu. Kation itu apa? Kation itu adalah ion yang bersifat positif. Ya, ion bersifat positif. Misal ada CuSO4. Nah, berarti kan ini ada Cu2+ ditambah dengan SO4 2-. Nah, si katoda ini nih dia akan menyerang si Cu gitu. Jadi kation yang akan diserang. Nah, logamnya ini harus berupa kation gitu. Kation berpindah ke katoda selama elektrolisis lalu menempel. Nah, zat yang menempelnya ini akan dihitung gitu, bobotnya, dihitung masanya. Nah, inilah yang akan dijadikan sampel murni hasil pemisahan menggunakan elektrolisis. Kemudian reduksi menyebabkan analit mengendap pada katoda. Tadi ya, kationnya berpindah ke katoda kan ya, selama elektrolisis, kemudian menempel. Nah, ini menempel ini kan karena adanya reaksi reduksi ya. Awalnya kan di dalam larutan itu ada Cu2+ yang ditambah 2 elektron min, kemudian hasilnya adalah reduksi menjadi Cu, bentuknya solid. Solid ini kan padatan ya. Nah, padatannya ini yang akan mengendap di katoda. Ini misalkan ya Cu. Katoda ditimbang sebelum dan sesudah percobaan. Nih, jadi katoda yang tadi tuh katoda spiral ya, spiral platina, itu sebelum dilakukan percobaan itu harus ditimbang dulu. Kenapa harus ditimbang? Kan nanti setelah percobaan ya, setelah percobaan berlangsung, artinya ketika si Cu ini sudah menempel di katoda, kan akan ditimbang. Ya, ditimbangnya itu sebagai bobot katoda ditambah bobot endapan gitu. Nah, untuk memperoleh bobot endapan, artinya kan kita harus tahu nih bobot katodanya berapa biar bisa dikurangi gitu. Jadi bobot endapannya itu adalah hasil pengurangan dari bobot katoda ditambah endapan dikurang bobot katoda murninya, bobot katodanya aja gitu. Jadi jangan lupa ditimbang kalau ingin melakukan percobaan. Jadi ada sebelum dan sesudahnya. Katodanya harus ditimbang. Endapan harus melekat kuat, rapat dan halus pada katoda. Ini kenapa harus melekat kuat? Ya untuk memperoleh endapan yang bagus gitu, agar proses pencuciannya, proses pemanasannya, kemudian proses penimbangannya itu berlangsung secara rapih gitu. Kemudian hasil endapan yang didapat pun hasil endapan kering ya, setelah dilakukan pemanasan dan penimbangan lagi, itu hasilnya adalah maksimal gitu. Jadi harus melekat kuat. Kemudian elektrolisis harus menggunakan elektroda inert ya. Jadi harus pakai elektroda inert. Kenapa inert? Karena elektroda inert ini kan artinya pasif ya. Dia tidak ikut bereaksi. Jadi tidak mengganggu proses elektrolisis gitu. Jadi lebih mudah aja gitu ya, lebih mudah dalam proses percobaannya. Umumnya yang digunakan adalah platina ya, tapi nggak jarang kalau ada beberapa yang menggunakan karbon. Ini sama aja karena keduanya sama-sama bersifat inert. Nah, ini adalah contoh ya, contoh-contoh endapan yang dapat dihitung menggunakan metode elektrografimetri. Karena tadi ya, kan kalau misalkan sampel yang ingin diukur menggunakan metode elektrografimetri di slide sebelumnya itu harus berupa kation. Nih, makanya kenapa ion di sini itu plus 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 semua. Karena si katodanya tadi hanya menyerang kation gitu. Ini misal menggunakan elektrografimetri ini bisa mengukur kadar CD, kadar kadmium,
kadar CO, kadar Cu, kadar Fe, kadar Pb, kadar Ni gitu. Nah, ini hasil penimbangannya ya. Ini berupa CD, CO, Cu, Fe, PbO2 dan Ni. Ya, kayak tadi yang di contoh-contoh sebelumnya juga ion-ion yang terbentuk di larutan itu Cu2+. Nah, ketika ditimbang setelah diendapkan itu kan hasilnya Cu ya, bentuknya solid. Gitu. Sama halnya dengan ion-ion yang lain. Gitu. Nah, ini adalah kondisinya. Ya, kondisinya. Di sini misal Cu nih menggunakan larutan H2SO4. Gitu kan, Cu ditambah H2SO4 ya. Misalkan dalam sampel garam terusi. Artinya ada di sini garam terusinya dilarutkan dengan kalau nggak HNO3 ya H2SO4 gitu. Nah, berarti akan terbentuk Cu ditambah dengan H2SO4. Hasilnya adalah CuSO4. Nah, CuSO4 ini yang akan dipisahkan gitu antara Cu2+-nya dengan SO4-nya. Nah, Cu2+ ini akan diendapkan gitu di katoda. Kemudian metode elektrografimetri ini menggunakan prinsip 3 hukum. Yang pertama ini ada hukum Ohm, yang kedua dan ketiga itu ada hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Ya. Jadi menurut hukum Ohm ini kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar itu berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Maka didapat rumus V sama dengan I dikali R. Ya, V ini merupakan tegangan listrik, arus listrik itu adalah I, sedangkan R itu merupakan tahanan listrik atau tahanan geser. Ini ya, karena dia bilang nih, kuat arus ini kan berbanding terbalik dengan tahanan, makanya dia menjadi satu ruas gitu, sama-sama di kanan. Nah, sedangkan dengan tegangan ya, dengan V dia kan berbanding lurus ya, berarti dia V sama dengan I dikali R gitu. Kemudian hukum yang kedua ini ada hukum Faraday 1. Ya, jadi jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda itu berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang melalui arus listrik. Tadi ya, seperti di awal kenapa kita harus menggunakan voltmeter gitu. Menggunakan voltmeter itu untuk melihat kuat arus yang diberikan oleh sumber arus listrik gitu, karena ini berpengaruh gitu terhadap jumlah zat yang dihasilkan gitu. Rumusnya adalah W sama dengan E dikali I dikali T per F. W ini merupakan massa zat yang dihasilkan, berarti ini ya, massa zat setelah melalui proses penimbangan, pemanasan, dan penimbangan lagi gitu. Nah, E ini adalah massa ekuivalen. Apa itu massa ekuivalen? Massa ekuivalen itu adalah Mr. Ya, Mr itu massa molekul relatif atau AR. Ini atau ya, bukan dibagi. Kemudian dibagi dengan valensi. Valensi itu lambangnya adalah N. Nih, N ini adalah valensi. Nah, makanya rumusnya itu bisa dua. Bisa W sama dengan E dikali I dikali T per F, atau E-nya ini dijabarin ya, menjadi MR dibagi dengan N gitu. Jadi bisa menggunakan dua rumus sama aja ini ya, tapi untuk mempermudah penghafalan biasanya ibu menggunakan yang ini. W sama dengan 8 dibagi F gitu. Jadi ngapalinnya 8 gitu. I ini adalah kuat arus, ya ini kuat arus yang terbaca di alat voltmeter. Kemudian ada T, itu waktu. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan elektrolisis. Jadi untuk selama percobaan itu dihitung berapa waktu yang digunakan gitu. Kemudian ada F.
F ini merupakan jumlah listrik dalam Faraday. Ya. Ini nilainya tetap, jumlahnya adalah 96.500 kolom. Gitu. Nah, untuk contoh soalnya nanti akan ada di akhir. Kemudian ada hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 ini mengatakan bahwa jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka massa zat yang dihasilkan masing-masing sel ini berbanding lurus dengan berat ekuivalen zat tersebut. Jadi massa zat yang dihasilkan masing-masing sel di sini artinya adalah anoda dan katoda. Gitu, anoda dan katoda. Jadi massa zat di antara keduanya nih, anoda dan katoda, itu berbanding lurus dengan berat ekuivalen. Kita tahu ya, berarti kalau misalkan nilai I-nya berarti kan sama kan ya, karena menggunakan percobaan yang sama gitu. Berarti I-nya sama, T-nya sama, F-nya sama, sisa W sama dengan E. Nah, E ini pindah ruas gitu menjadi W per E. Nah, W1 per E1 itu sama dengan W2 per E2 gitu ya, karena dia berbanding, massanya itu berbanding lurus dengan berat ekuivalen. Ini ada contoh soal ya, contoh soal dari penerapan hukum-hukum tadi. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda inert dialirkan listrik 10 ampere selama 965 detik. Hitunglah massa tembaga yang diendapkan. Yang ditanya massa tembaga yang diendapkan pada katoda dan volume gas oksigen yang terbentuk di anoda jika dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius tekan 1 atm, atau ini kondisi STP ya, standar temperature and pressure. Nah, diketahui AR dan MR dari CU ya, dan O itu sebesar sekian. Itu. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu nih, kita harus bikin reaksi yang terjadi di anoda dan katodanya. Pertama, reaksinya ini kan ada elektrolisis larutan CuSO4. Di CuSO4 larutan T aqueous ya menjadi Cu2+ ditambah dengan ini aqueous ditambah dengan SO4 2-. Kemudian di katoda ya, di katoda itu ciri-cirinya adalah yang mengalami reduksi karet. Yang mengalami reduksi. Nah, katoda ini kan menyerangnya ini ya, kation, seperti Cu2+ ditambah 2 elektron min menjadi Cu ya, jadi reduksi. Awalnya 2+ menjadi Cu, ini kan bilangan oksidasinya 0. Kemudian ada anoda, ciri-cirinya adalah dia mengalami oksidasi. Anoda ini menyerang anion AA, menyerangnya anoda menyerang anion. Nah, karena dia ini SO4 nih, SO4, berarti yang bereaksi adalah airnya gitu. Berarti reaksinya adalah 2H2O menjadi O2 ditambah dengan 4H+. Nah, kalau bingung kenapa reaksinya bisa seperti ini, coba dibaca-baca lagi materi tentang elektrolisis. Ya. Nah, yang ditanya, yang A pertama itu kan ada massa tembaga, ya, massa Cu. Nah, ini kita bisa hitung menggunakan rumus hukum Faraday 1. W sama dengan 8 per F. Ya. W-nya yang ditanya nilai E berarti MR. E sama dengan ECU ya, sama dengan MR dibagi dengan valensi. MR-nya adalah 63,5, valensinya ada ini nih 2, sama dengan berarti 31,25 ya.
Nah, berarti ini di sini 31,25 dikali dengan I itu adalah kuat arus besarnya 10 ya, 10 ampere, dan dikali dengan T waktu. Berapa nih waktunya? 965 detik. Dibagi dengan bilangan Faraday. Berapa nilainya? 96.500. Ini kan bisa dicoret ya. Coret, 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 coret. Ini berarti sisanya 3,125 gram. Nah, dapat deh nih massa dari Cu yang mengendap sebesar 3,125 gram. Kemudian yang B. Yang B apa yang ditanya? Volume gas oksigen. Ya. Ini itu bisa dihitung menggunakan rumus hukum Faraday yang kedua. Ya. Kita tahu bahwa rumusnya adalah M1/E1. Nah, kalau di sini berarti di katoda kan ada Cu ya. Cu, Cu sama dengan M. Yang ditanya adalah oksigen. Berarti MO2 per EO2. MCU nih, tadi yang kita hitung berapa dia nilainya? 3,125 gram. Nah, dibagi dengan ECU. Nih ECU ya. 31,25 gram. Sama dengan MO2 kan yang ditanya nih ya. Gitu. Kemudian nilai EO2-nya berapa nih? E dari O2 sama dengan MR dibagi dengan N. O2 itu kan 16 ya, karena dia gas yang tidak stabil, artinya di sini ada 2, berarti 16 dikali 2 berarti 32. N-nya adalah valensi dari reaksi ini. Anoda, berapa valensinya? Ada 4. Berarti sama dengan 32 dibagi 4, 8 ya. Sini 8. Gitu. Nah, berarti MO2 sama dengan, ini coret ya bisa, berarti hasilnya 0,1. Ya, 0,1. Kemudian berarti MO2 sama dengan 0,1 dikali dengan 8. 8-nya ini pindah ruas. Ya, jadi 0,8 gram. Nah, sedangkan yang ditanya adalah volume. Berantakan banget ya, maaf ya, bentar. Ini buatan pisahin. Nah. Kemudian ada yang ditanya volume O2. Nah, rumus menghitung volume jika diketahui massa, dicari dulu nih jumlah molnya. Ya, dicari jumlah molnya berapa. Ingat di jembatan mol. Ya, untuk menghitung volume jika diketahui massa, berarti kita cari dulu molnya berapa, baru nanti bisa dibagi dengan bilangan STP. Gitu. Bisa berarti dikali dengan bilangan STP. Ya. Mol O2 itu kan rumusnya berarti massa dibagi dengan massa dibagi dengan MR. Sama dengan 0,8 gram dibagi MR-nya adalah 32. Ya, sama dengan berapa nih? Diperkecil ya. Jadinya 1/40 mol. Nah, kemudian dari ketika kita sudah mengetahui molnya, itu volume dari O2-nya itu bisa dihitung menggunakan rumus mol dikali dengan bilangan STP. Berapa bilangan STP? Itu sebesar 22,4 ya. Kalau misalkan diketahui STP itu rumusnya 22,4. Kalau diketahuinya RTP artinya room temperature and pressure, itu dikalikan dengan 24. Molnya 1/40 dikali dengan 22,4 sama dengan berapa nih? 0,56 liter gitu. Insya Allah ngerti ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mendengarkan.